Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai karakteristik sistem kendali dan dasar sistem matematika untuk sistem. Nama kelompoknya ada saya sendiri, Khairil Anwar, lalu Miftahul Roziki dan Rizka Rahmawati. Saya akan menjelaskan apa itu karakteristik sistem kendali. Karakteristik sistem kendali terdiri dari 4 persoalan. Yang pertama ada transient response atau transient periode, adalah waktu gejala peralihan. Setiap sistem kendali diharapkan mempunyai periode transient sekecil mungkin. Artinya respon diharapkan secepat mungkin mencapai keadaan yang diinginkan. Akan tetapi osilasi yang besar dalam menuju keadaan yang diinginkan harus dihindarkan sebab bisa merusak beberapa komponen yang ada. Yang kedua ada steady state response atau ketelitian. Steady state response ialah suatu sistem kendali yang berkaitan dengan masalah ketelitian sistem tersebut. Dalam periode steady state ini ada dua macam persoalan yang wajib diperhatikan, yakni adanya error dan besarnya error tersebut. Yang ketiga ada kepekaan. Dalam suatu sistem kendali, kepekaan merupakan ukuran sampai seberapa besar penyimpangan fungsi alih atau transfer function sistem tersebut bila parameternya berubah harganya dari semula. Yang keempat ada kestabilan. Kestabilan suatu sistem kendali batasannya bermacam-macam tergantung pada analisisnya. Dalam hal ini kestabilan sistem didefinisikan sebagai berikut. Contohnya ada suatu sistem linear dikatakan stabil bila output atau response terhadap setiap bound input atau input yang harga maksimumnya terbatas adalah suatu bounded output. Jadi kalau R atau input referensinya atau T sama dengan fungsi bounded input, maka C atau controlled variable sama dengan fungsi bounded output. Itu penjelasan saya mengenai karakteristik sistem kendali. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Miftahul Roziki. Baik, saya Miftahul Roziki melanjutkan presentasi dasar matematika konsep peubah kompleks. Bisa dilihat peubah kompleks memiliki dua komponen nyata dan komponen imajiner. Secara grafis, komponen nyata digambarkan oleh sumbu dan arah horizontal, dan komponen imajiner diukur sepanjang sumbu vertikal. Dalam bidang kompleks, S gambar -1 menggambarkan bentuk bidang kompleks yang memana titik S didefinisikan oleh koordinat atau secara sederhana ditulis SI sama dengan 01 ditambah JW. Kemudian ada persamaan diferensial. Umumnya persamaan diferensial homogen untuk sistem bernode N ditulis seperti yang ada di gambar. Kemudian persamaan diferensial ini disebut sebagai persamaan diferensial linear jika koefisien bukan fungsi dari Y, T. Sebagai contoh, rangkaian listrik RLC seri dapat digambarkan dalam bentuk persamaan diferensial sebagai berikut. Dengan R adalah resistensi, L induksi, C kapasitansi, dan I adalah arus dalam jaringan, dan V sebagai tegangan yang diberikan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Rizka Rahmawati. Ya, langsung lanjut ke bagian alih ragam Laplace. Alih ragam Laplace merupakan salah satu alat bantu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Bila dibandingkan dengan metode klasik dalam menyelesaikan persamaan diferensial, alih ragam Laplace memiliki keuntungan dua hal. Yang pertama, penyelesaian persamaan homogen dan integral khusus yang diperoleh dalam satu operasi, dan yang kedua, alih ragam Laplace mengubah persamaan diferensial ke persamaan aljabar. Dalam hal ini memungkinkan dapat memanipulasi persamaan aljabar dengan aturan aljabar sederhana untuk memperoleh solusi dalam wawancara. Solusi akhir diperoleh dengan melakukan alih ragam Laplace
dengan berbalik. Pada teori dasar matriks ini dikenal dengan mempelajari sistem kontrol modern. Notasi matriks seringkali digunakan untuk menyederhanakan persamaan matematika yang cukup rumit. Notasi matriks umumnya menjadikan persamaan lebih mudah untuk ditangani dan dimanipulasikan. Nah, bisa diperhatikan sejumlah n persamaan aljabar simultan pada slide yang kita dapat menggunakan persamaan matriks ini untuk menggambarkan persamaan min 2 sebagai penyederhanaan. Dari dasar matriks, kita juga dapat menggunakan persamaan matriks untuk menggambarkan persamaan min 2 untuk penyederhanaan sebagai AX sama dengan Y. Simbol A, X, dan Y didefinisikan sebagai matriks yang berisi koefisien dan variabel persamaan asli elemennya. Dalam bentuk aljabar matriks dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks A dan X sama dengan matriks Y. Ketiga matriks tersebut didefinisikan sebagai berikut yang ada pada dalam kolom kurung di bawah.